Azab di Tanah Suci. Kisah mengejutkan dua kiai dan satu ustadz di depan Ka'bah. Tanah Suci Mekah selalu menjadi tempat yang dirindukan jutaan umat muslim. Di sana, setiap doa terasa dekat dengan langit, dan setiap langkah dihitung sebagai pahala. Namun, di balik segala keagungan itu, ada pula keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah, termasuk peringatan-peringatan yang mengejutkan. Kisah ini mengisahkan pengalaman tragis dua kiai dan seorang ustadz yang menghadapi ujian luar biasa di depan Ka'bah. Mereka berangkat dengan harapan besar untuk memperdalam iman dan membawa berkah bagi komunitasnya, tetapi justru menghadapi sesuatu yang jauh di luar bayangan mereka. Dalam perjalanan ini, kita diajak melihat bagaimana kesombongan, ambisi, dan niat yang tidak murni dapat membawa konsekuensi yang menggetarkan hati, bahkan di tempat paling suci sekalipun. Cerita ini mengungkap tidak hanya peristiwa yang terjadi secara fisik, tetapi juga transformasi batin yang dialami oleh ketiga tokoh tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengar. Ikuti cerita mendalam ini dan rasakan bagaimana pengalaman spiritual ini bisa menjadi cambuk bagi siapa saja. Kisah mengejutkan dua kiai dan satu ustadz di depan Ka'bah. Kiai Hamdan, Kiai Salim, dan Ustadz Ridwan adalah tiga sosok religius yang dihormati di kampung mereka. Ketiganya dikenal sebagai ulama yang cerdas dan sering memberikan ceramah inspiratif. Tahun itu, mereka berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji bersama. Masyarakat setempat merasa bangga, berharap keberangkatan mereka membawa berkah untuk desa yang mereka tinggalkan. Namun, di balik penghormatan yang mereka terima, tersimpan sikap-sikap yang tidak disadari dapat membawa bencana. Kiai Hamdan seringkali dianggap tegas, namun sebenarnya ia menyimpan sifat mudah marah yang terkadang tidak pada tempatnya. Kiai Salim, meskipun dikenal sebagai orang yang santun, perlahan mulai menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan posisinya demi kenyamanan pribadi. Sementara itu, Ustadz Ridwan seringkali sibuk dengan pencitraan, lebih memikirkan bagaimana ia terlihat di mata orang lain daripada substansi dari ibadahnya sendiri. Ketiganya, tanpa sadar, membawa beban ini ke Tanah Suci, tempat di mana setiap niat dan tindakan diuji dengan kejujuran sejati. Namun, perjalanan mereka ke Tanah Suci tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa jamaah mulai memperhatikan sikap ketiganya yang berbeda selama perjalanan. Kiai Hamdan sering terlihat memarahi jamaah lain dengan kasar. Kiai Salim, meski lebih pendiam, tampak kerap memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan fasilitas istimewa. Sementara itu, Ustadz Ridwan beberapa kali tertangkap berbisik dengan nada sinis, menggunjing jamaah lain. Pada mulanya, hal ini dianggap remeh, sekadar kelelahan akibat perjalanan panjang atau tekanan psikologis karena kerumunan yang padat. Namun, situasi ini mulai memburuk ketika mereka tiba di Mekah. Segala sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik topeng kewibawaan mereka mulai terbuka. Ujian yang mereka hadapi di Tanah Suci bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Ketika mereka tiba di Mekah, semua kekurangan ini tampak semakin mencolok. Di depan Ka'bah, Kiai Hamdan sempat memprotes posisi tawaf seorang jamaah yang dianggapnya menghalangi jalan. Suaranya yang keras mengundang perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, tubuhnya terasa kaku, dan ia terjatuh. Jamaah di sekitarnya mencoba menolong, tetapi Kiai Hamdan berteriak kesakitan sambil memegangi dadanya. Suasana yang semula khusyuk berubah menjadi kepanikan. Sebagian jamaah mengira itu hanya serangan jantung biasa, tetapi ekspresi ketakutan di wajah Kiai Hamdan membuat banyak orang berpikir ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah medis. Peristiwa ini menjadi awal dari rangkaian kejadian luar biasa yang menguji keimanan dan kesadaran mereka. Di sisi lain, Kiai Salim yang tengah sibuk memimpin doa mendadak kehilangan suara. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya meski bibirnya terus bergerak. Ia tampak panik, dan orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat dalam kebingungan. Semua yang terjadi terasa seperti peringatan yang nyata, apalagi di tempat suci seperti itu. Sebagai orang yang terbiasa memimpin, kehilangan suara di momen sepenting itu membuatnya merasa terasing. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah bentuk teguran atas sikapnya selama ini. Ia mulai merenung tentang apa yang telah ia lakukan selama perjalanan,
termasuk kecenderungannya untuk memanfaatkan fasilitas khusus yang seharusnya ia tolak. Diam-diam, ia merasa takut bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Ustadz Ridwan, yang sebelumnya sibuk mengabadikan momen-momen ibadahnya dengan kamera, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh di dekat sumur Zam-Zam, dan kakinya seperti lumpuh. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya tidak merespons. Beberapa jamaah membantu membawanya ke tempat yang aman, tapi tatapan matanya yang penuh ketakutan mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak beres. Kamera yang ia bawa terjatuh, dan layar yang retak seolah menjadi simbol kehancuran citra yang selama ini ia bangun. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ia telah terlalu jauh mengejar pujian manusia, melupakan tujuan sejati dari ibadahnya. Ketakutan yang dirasakannya tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, seolah-olah ia tengah dihakimi di hadapan Sang Pencipta. Kejadian ini menjadi bahan perbincangan banyak orang. Sebagian menganggap itu sebagai azab, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah ujian dari Allah. Namun, para saksi yang mengenal mereka mulai mengingat kembali perilaku ketiganya selama perjalanan. Ada yang menyebut kesombongan mereka sebagai ulama, ada pula yang menduga bahwa hati mereka telah terkotori oleh niat yang tidak sepenuhnya tulus. Perbincangan ini tidak hanya terjadi di Tanah Suci, tetapi juga menyebar hingga ke kampung halaman mereka. Banyak yang mulai merenung tentang arti sebenarnya dari ibadah, terutama di tempat yang begitu suci seperti Mekah. Ketiga tokoh tersebut akhirnya dirawat di klinik terdekat. Dalam keadaan tak berdaya, mereka mulai merenungi apa yang telah terjadi. Kiai Hamdan mengakui bahwa ia sering kehilangan kesabaran, bahkan terhadap orang-orang yang seharusnya ia bimbing. Kiai Salim menyadari bahwa ketenaran telah membuatnya lupa akan esensi kerendahan hati. Ustadz Ridwan, dengan air mata yang mengalir, mengaku bahwa ia terlalu sibuk mencari pengakuan dari manusia, bukan dari Allah. Ketiganya merasa bahwa apa yang mereka alami adalah teguran langsung dari Sang Pencipta. Dalam sunyi, mereka berdoa memohon ampunan dan berjanji untuk berubah. Mereka sadar bahwa segala sesuatu yang mereka alami di Tanah Suci adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya, memberikan peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah pulih, ketiganya kembali ke Indonesia dengan membawa hikmah besar. Mereka berubah menjadi sosok yang lebih sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya menjaga hati dan niat, terutama ketika berada di Tanah Suci. Azab yang mereka alami di depan Ka'bah menjadi pengingat nyata bahwa di tempat yang mulia itu, tidak ada ruang untuk kesombongan dan niat yang tidak tulus. Mereka mulai aktif menyebarkan pesan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah, tidak hanya melalui ceramah tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa Tanah Suci bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat di mana keajaiban dan kekuasaan Allah nyata. Di depan Ka'bah, setiap manusia berdiri setara di hadapan Sang Pencipta. Kesucian niat dan kerendahan hati adalah kunci agar ibadah diterima, bukan hanya ritual kosong tanpa makna. Mereka yang membaca kisah ini diharapkan dapat merenungi niat mereka sendiri, belajar dari kesalahan orang lain, dan menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus dan rendah hati. Cerita Azab di Tanah Suci, kisah mengejutkan dua kiai dan satu ustadz di depan Ka'bah, memiliki banyak hikmah yang dapat diambil untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan pemahaman spiritual umat Islam. Berikut adalah hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Keseriusan dalam beribadah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseriusan dalam beribadah, terutama di tempat-tempat yang dimuliakan Allah seperti Tanah Suci. Meskipun seseorang mungkin dikenal sebagai seorang kiai atau ustadz yang memiliki ilmu agama, namun kesungguhan dalam menjalankan ibadah tidak bisa diukur hanya dari gelar atau pengetahuan, tetapi dari sikap hati yang ikhlas dan tulus dalam beribadah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dalam cerita ini, kita diajarkan bahwa siapapun kita, betapapun tinggi ilmu atau status kita, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Azab atau cobaan yang datang bisa menimpa siapa saja, bahkan mereka yang tampaknya sangat dekat dengan agama. Ini mengingatkan kita agar tidak merasa aman hanya karena status atau kedudukan,
dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Pentingnya keikhlasan dalam mengajar dan berdakwah. Ketiga tokoh dalam cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa keikhlasan dalam mengajar dan berdakwah adalah kunci utama. Mereka yang terlibat dalam dunia dakwah dan pendidikan agama seharusnya tidak melupakan tujuan utama mereka, untuk menyampaikan kebenaran dan mendekatkan umat kepada Allah, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Keikhlasan inilah yang menjadi faktor penting dalam diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah. Allah menguji hati setiap hambanya. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa ujian dari Allah tidak hanya datang dalam bentuk kesulitan duniawi, tetapi juga bisa datang dalam bentuk ujian terhadap hati dan niat kita. Terkadang, ujian itu datang di tempat yang sangat suci dan di tengah ibadah yang sangat tinggi seperti di depan Ka'bah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki niat, agar ibadah kita murni hanya karena Allah semata. Merenung dan muhasabah diri. Setelah membaca kisah ini, kita diingatkan untuk selalu melakukan muhasabah, introspeksi, diri. Apakah selama ini kita telah menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan? Apakah kita terjebak dalam kesombongan karena pengetahuan atau status kita? Kisah ini mengajak kita untuk selalu memperbaiki diri, lebih dekat dengan Allah, dan tidak tergoda oleh kesenangan duniawi. Cerita ini tidak hanya memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga iman dan amal kita, tetapi juga mengajarkan kita untuk selalu tawadu dan ikhlas dalam segala hal, terutama dalam beribadah. Kejadian-kejadian seperti ini harus dijadikan pelajaran agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menjaga hati serta niat kita dalam setiap langkah kehidupan.